Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azhar Kadim sebagai dosen di Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang saya, salah satunya yaitu mata kuliah pemrograman web. Adapun deskripsi mata kuliah pemrograman web adalah yaitu pemahaman dan penggunaan algoritma untuk melakukan analisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan logika yang diimplementasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman web. Mata kuliah ini juga membahas teknologi web termasuk di dalamnya yaitu PHP, database MySQL, Ajax, jQuery, REST API, dan JSON. Pemrograman web ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa khususnya pada semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan. Adapun materi pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, sintaks PHP, struktur kendali, function, dan array. Yang kedua adalah form, get, dan post. Yang ketiga, database CRUD atau kepanjangan dari create, read, update, dan delete. Yang keempat, session, cookies, Ajax, dan jQuery. Yang kelima, REST API, dan JSON. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah, yaitu pertama, mahasiswa memiliki kemampuan mendesain web dan konten yang dibutuhkan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan sintaks PHP, array, function, dan struktur kendali. Yang ketiga adalah, mahasiswa mampu mempraktekkan pembuatan web secara dinamis menggunakan database. Yang keempat, mahasiswa mampu mempraktekkan Ajax dan jQuery. Yang kelima, mahasiswa mampu mempraktekkan REST API dan JSON pada web. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah blended learning, yang merupakan gabungan antara perkuliahan tatap muka di lab praktikum, sedangkan daring dengan perkuliahan tatap maya menggunakan LMS spada.ung.ac.id atau siat.ung.ac.id. Seluruh kegiatan pembelajaran baik luring dan daring dilakukan berdasarkan kalender akademik Universitas Negeri Gorontalo. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah pemrograman web ini terbagi menjadi 4 komponen utama, yaitu pertama, kehadiran sebesar 10%, yang kedua, tugas sebesar 20%, yang ketiga, ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%, dan keempat, ujian akhir semester sebesar 40%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video mengajar pada mata kuliah pemrograman web untuk pertemuan ketiga, dengan pokok materi yaitu struktur kendali atau condition pada PHP. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Hari ini kita akan masuk ke mata kuliah pemrograman web. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum saya mulai masuk materi, saya ingin absen dulu ya. Oke, saya akan absen. Alwi, hadir? Oh, tidak ada. Ada keterangan? Oh, tidak ada. Alfa. Muhammad Fajar Abdul Wahab? Nur Ain Pratiwi? Hadir, Pak. Muhammad Putra Ramadan? Surya Nompo? Faiz Bambela? Muhammad Afdal Rizki? Sakit.
Syahrul Ridho Rauf, Hadir, Pak. Muhammad Arifin, Hadir, Pak. Lintang Cahyani, Alivia Zalda, Hamid Ismail, tidak ada. Ma'rifatul Sasmita Kusuma, Vero Sitawe Rahman. Oke, ada yang belum saya panggil? Sudah dipanggil semua ya? Berarti ada 3 orang yang belum hadir, 1 sakit, 2 tanpa keterangan ya? Oke. Sekarang kita akan lanjut materi hari ini, yaitu kita akan membahas tentang kondisi, ya, kondisi, struktur kondisi. Mungkin kalian sudah dapat di mata kuliah semester 1 algoritma, itu masih menggunakan C++. Sekarang kita menggunakan kondisi itu di PHP. Oke. Tapi sebelum Bapak mulai materinya, siapa yang bisa menjelaskan materi sebelumnya? Saya izin menjawab, Pak. Oke, silakan Syarul. Baik. Jadi pada materi sebelumnya itu kita mempelajari mengenai bagaimana cara menuliskan sintaks, kemudian bagaimana cara menuliskan variabel, dan juga tipe data yang ada pada pemrograman bahasa PHP. Oke, baik, bagus. Terima kasih Syarul. Ya, tadi Syarul sudah menjawab dengan benar ya. Kemarin kita belajar tentang cara menulis sintaks PHP, termasuk variabel dan tipe datanya. Cuman kalau di PHP itu lebih mudah ya. Dia tidak perlu lagi kita tulis kayak macam di C++ itu string dan lain. Kalau di PHP semuanya pakai dolar ya. Ya. Oke, dolar. Dolar itu yang sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk materi ya. If, else, else if ya. Itu adalah kondisi. Kondisinya apa? Apa sih if, else, else if? Itu merupakan struktur logika yang memungkinkan untuk mengeksekusi blok program berdasarkan kondisi tertentu. Jadi kita akan kira-kira aplikasi ini setelah ini mau ngapain? Dia harus kemana? Itu menggunakan kondisi ya. Nah, kondisi ini biasanya dipakai untuk apa? Ya tadi untuk menentukan itu. Dia mau mengarah kemana? Nah, jawabannya pasti apa? Dia pasti true atau false. Jadi dalam kondisinya itu dia true atau false ya. Kayak gitu. Oke. Nah, biasanya if else ini pokoknya kalau if else dan kondisi ini pasti dipakai di semua bahasa pemrograman. Nah, biasanya di PHP, di Java, di Android Studio, di C++ dan lain-lain ya. Oke. Nah, jadi selanjutnya if else itu ada berapa macam? Nah, ada 3 macam. Nah, yang pertama ada cuman if ya. If. Nah, if ini digunakan apa? Kalau umpamanya dia cuman satu pilihan ya. Nah, satu pilihan. Jadi penulisannya if, kemudian kondisinya apa? Kemudian kurung kurawal dan disinilah blok kode kita ya. Oke. Jadi salah satu pembatas coding kita atau kondisi itu adalah kurung kurawal ya. Kurung kurawal. Nah, kalau dia cuma if berarti dia cuma satu pilihan. Ya, tidak ada pilihan yang lain. Nah, kemudian ada if else. Nah, kemudian ada if, kemudian ada kondisinya. Oke. Kemudian di sini ada else. Nah, di sini adalah kodenya. Oke. Nah, kalau seperti ini, kita lihat if jika apa? Jika kondisi yang ini true atau false, maka ke sini ya. Nah, selain jika berarti selain apa? Selain yang di sini berarti dia lari ke kode yang kedua ya, blok kode yang kedua. Nah, jadi itu yang menandakan dia mau lari di coding, dia lari di coding sini dan coding sini itu di mana? Nah, di kurung kurawalnya. Ya, di kurung kurawalnya. Oke. Nah, kemudian ada if else if. Nah, if else if ini kalau pilihannya lebih dari 2. Nah, jadi ada if, kemudian ini ada condition, kemudian dia kurung kurawalnya, kemudian di sini ada else if. Else if conditionnya, kemudian
Di sini else. Ini kodenya. Kemudian ini ada kodenya. Oke. Jadi ini kalau umpamanya lebih dari dua pilihan ya. Jadi ada dua pilihan. Ada kalau umpamanya di sini yang benar maka lari ke blok code ini ya. Kalau umpamanya salah, maka dia ke bawah. Benar atau salah? Kalau benar maka dia lari ke blok code ini ya. Kemudian kalau umpamanya dua-duanya salah, ya berarti dia else. Else itu kan artinya selain. Selain itu, berarti dia sudah larinya ke situ. Terakhir. Oke? Oke. Sini sampai sini ada pertanyaan? Saya mau izin bertanya, Pak. Saya mau tanya, Pak, kira-kira kapan sih, Pak, baiknya orang itu menggunakan if else sama if else if gitu, Pak? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Lintang. Kapan kita akan menggunakan if else if dan itu kapan? Kalau itu biasanya kalau umpamanya if itu pilihannya cuma satu ya, tidak ada yang lain. Ya contohnya dia harus dapat nilai 100. Selain itu dia tidak ada lagi. Ya, begitu juga kalau yang if else dua pilihan. Contoh yang dua pilihan ini apa? Jenis kelamin, ya gender ya. Gender kalau bukan laki-laki, perempuan, ya. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Itu merupakan dua pilihan. Kalau if else dan seterusnya, itu kalau banyak pilihan. Contohnya kita menghitung nilai kalian ya, umpamanya nilai akhir A, B, C, D, E. Itu kan ada banyak pilihan ya. A itu rentannya berapa, B itu rentannya berapa, C itu rentannya berapa. Jadi seperti itu, ya. Oke, bisa menjawab Lintang? Oke, baik. Nah, mungkin ini Bapak perlihatkan contoh realnya kalau kita menggunakan di codingnya. Nah, ini ada contoh coding yang menggunakan if. Di situ adik-adik bisa lihat ada tombol option. Nah, tombol option itu di sini Bapak buat project. Di mana tombol option itu muncul kalau dia statusnya adalah admin. Jadi cuma satu pilihannya, cuma admin. Selain itu sudah tidak ada. Jadi dia akan muncul kalau dia admin. Ya kalau tidak muncul kan coding itu dia tidak akan eksekusi itu. Kemudian di sebelahnya ada if else if. Nah di situ adalah status. Ada statusnya, ada yang belum lulus dan ada yang terverifikasi. Itu saya biasa pakai if else if. Nah ini. Nah, kan kalau ini Bapak buat penerimaan pendaftaran siswa baru di sekolah ya. Jadi statusnya itu ada terverifikasi, terdaftar, lulus dan belum lulus. Itu kan ada 4 pilihan. Makanya kita pakai if else if. Kemudian ini selanjutnya cuman pakai if else. Ini kalau project yang Bapak buat ya, dia hanya menggunakan if else. Jadi pilihannya apa? Lihat baru tanda minus ya. Itu apa? Ini adalah dokumen mereka. Kalau ada dilihat, kalau sudah ada dokumennya, berarti muncul tombol lihat. Tapi kalau tidak ada dokumen, minus ya, atau tidak ada dash ya. Kayak gitu. Jadi pilihannya cuma 2, lihat dan minus ya, tidak ada. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Kita akan mencoba ya. Silahkan adik-adik membuat coding blok yang sudah Bapak tulis di depan. Maka coba kalian lihat hasilnya apa. Silahkan adik-adik mengetik coding blok yang Bapak sudah siapkan di depan. Oke, silakan. Oke. Sudah, Pak. Oke. Ya. Ada yang sudah selesai? Sudah, ada yang Pak. sudah selesai? Oke. Sudah ya? Silakan adik-adik coba perhatikan hasilnya apa? Silakan. Jawab hasilnya apa? Yang pertama itu hasilnya tidak muncul, Pak. Oh, yang pertama tidak muncul. Iya. Oke. Kemudian yang kedua itu have a good night. Kemudian yang ketiga itu have a good afternoon. Oke, have a good afternoon. Kenapa tidak muncul? Oh, karena di sini kondisinya salah, Pak. Di sini kondisinya 5 kurang dari 3.
Oke, benar ya. Maka ini pasti dilewati. Seperti yang Bapak bilang tadi. Kondisinya dilewati ya. Oke. Nah, selanjutnya kondisi itu bukan hanya if else dia saja ya. Ada yang namanya switch. Ya, switch. Nah, switch itu apa? Nah, switch itu adalah sebuah pernyataan kondisional yang digunakan dalam program dengan cara membandingkan nilai variabel yang dimasukkan oleh pengguna atau user. Nah, dia sama, dia membandingkan satu persatu ya. Nah, yang diinputkan oleh user. Nah, pasangan switch-nya itu adalah case. Ya. Nah, pasangan pasti kalau pakai switch, jadi codingnya adalah case. Nah, case itu apa? Nah, setiap case memiliki identitas. Jadi setiap case itu pasti ada identitas. Nanti sebentar Bapak contohkan. Nah, nilai yang dimasukkan oleh pengguna akan dibandingkan dengan semua identitas case sampai ditemukan. Jadi setiap pilihan itu ada case-nya masing-masing. Ya, ada case-nya masing-masing. Nah, yang mana yang cocok? Nah, itu dia bandingkan satu per satu. Nah, jika nilai yang dimasukkan oleh pengguna tidak cocok dengan identitas case apapun, maka pernyataan default akan dieksekusi. Jadi kalau umpamanya tidak ada yang cocok, maka yang default yang dieksekusi. Sama dengan if else, ketika tidak ada yang cocok, yang dieksekusi adalah yang else. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Kalian bisa lihat. Nah, di sini ada $favorite color ya. Nah, sama dengan red. Berarti nilai favorite color ini adalah red value-nya ya. Nah, kemudian ada switch. Nah, ini yang dia bilang switch. Dia membandingkan. Nah, switch $favorite color itu diisi dengan red ya. Oke, case pertama. Nah, benar red atau bukan? Benar ya. Maka langsung dia eksekusi di sini. Echo favorite color is red. Tanda break ini dia yang selesai. Break. Jadi dia tidak lanjut lagi ya. Kalau kita sudah belajar di algoritma, ketika ada kata break itu dia berhenti. Coding itu berhenti di situ ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita tidak pakai break, maka dia akan jalan terus. Nanti munculnya your favorite color is red, your favorite color is blue. Nah, break ini yang menentukan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, hasilnya adalah red ya. Oke. Jadi perbandingannya switch dengan if else ya tadi Bapak sudah jelaskan kalau switch itu dia integer atau karakter, dia menilai berdasarkan evaluasinya integer atau karakter. Tapi kalau if else itu bisa apa saja bisa. Ya, integer, karakter, float dan lain-lain. Kemudian dia mengevaluasi kalau switch dia mengevaluasi value-nya. Nah, tapi kalau else dia mengevaluasi berdasarkan true atau false dan lain-lain. Oke, kita lanjut quiz. Ya, silahkan adik-adik. Soal pertama. Ya. Adik-adik bisa lihat di papan dan bisa lihat di komputernya adik-adik. Oke. Soal pertama. Kira-kira apa jawabannya? C. Oke, mari kita coba ya. C, my name is Yunus. Oke, benar ya? Oke, selanjutnya. Jawaban yang kedua? Sama, C. Sama, C. Oke. Kita lanjut. Oke, benar ya? Nah. Yang ketiga? Yang ketiga adalah A. Kita coba? B. A atau B? B. A atau B. Kita lihat. Di ini $X sama dengan 5. 5 lebih besar dari 4? Ya. Maka hello muncul ya. Maka di sini jawabannya adalah A ya. Oke. Mungkin kita lanjut ke tugas ya. Tapi sebelum kita lanjut ke tugas, kira-kira ada pertanyaan untuk ini? Sudah paham? Paham ya? Oke, kalau begitu kita langsung ke tugas saja. Nah, tugas ini silahkan kalian kumpul. Deadline-nya adalah minggu depan ya. Minggu depan nanti dikumpul di LMS kita ya. Oke.
Jadi di situ Bapak sudah tambahkan, silahkan kalian lihat. Nah, di situ upload skripnya di LMS ya. Oke. Untuk materi selanjutnya itu kita akan belajar tentang function ya. Jadi silahkan adik-adik membaca materi tentang function atau cari referensi tentang function. Oke, sebelum saya tutup, mungkin sedikit motivasi, silahkan kalian baca di depannya itu. Nah, di situ ada kata-kata yang bagus. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Itu Imam Syafi'i yang mengatakannya. Oke, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.